Kami berharap bahwa Lepas L8 ini akan menjadi sebuah SUV PHEV dengan desain lebih emosional dibandingkan saudaranya sendiri, yaitu Chery 38. Tapi yang menjadi highlight adalah bahan material dari mobil ini. Ini semua soft touch, ini soft touch. Tentu mobil ini akan menarik jika dia hadir dengan harga jual yang mungkin sedikit di atas Chery 38 CSH, tapi dengan desain yang sangat emosional ini. Jadi pada ajang Gias 2025 ini ada satu brand baru lagi yang hadir di Indonesia, tentunya brand asal Tiongkok, yaitu Lepas. Nah, Lepas ini merupakan sub-brand dari Chery yang sudah ada beberapa brand sebelumnya juga hadir di Indonesia. Lantas, seperti apa brandnya, kemudian seperti apa mobil yang diperkenalkan pada ajang Gias 2025 ini? Check this video out. Yes, jadi pada beberapa pameran sebelumnya ya, sudah ada beberapa sub-brand Chery yang hadir di Indonesia. Jadi ada Chery sendiri, Chery Group, kemudian ada Jetour yang merupakan Chery Group juga, dan juga ada Jayco yang kini hadir di Gias 2025. Dan ada satu sub-brand yang baru diperkenalkan tahun ini di Cina-nya ya, yaitu Lepas, dan kini hadir di ajang Gias 2025. Nah, jadi memang setiap sub-brand ini memiliki visi dan misi yang berbeda. Kalau Jayco itu lebih ke off-road family, adventure family. Nah, kalau Lepas ini dia memang ada filosofinya, yaitu live and passion Lepas ini. Jadi mereka tuh lebih yang ke arah emosional, kemudian lebih fashionable. Jadi memang maka di booth Lepas ini hadir mobil-mobil Lepas dan juga ada beberapa item fashion dari mereka, seperti ada baju di situ dan juga ada sepatu di sini. Jadi memang lebih ke arah anak muda ya segmennya. Nah, ada beberapa model yang dipamerkan di sini, yaitu Lepas L4 dan juga Lepas L6. Nah, kita akan mereview salah satu mobil yang dibuka boleh dilihat oleh umum, yaitu Lepas L8. Karena mobil ini merupakan medium SUV dan mungkin jika hadir di Indonesia, model ini yang perdana hadir di tanah air, tapi dia masih formatnya format setir kiri ya, belum format untuk pasar Asia Tenggara, untuk Indonesia, untuk Thailand. Nah, secara desain Lepas L8 ini memang dia ya sedikit mirip dengan salah satu collaborate merek yang berkaitan dengan Chery Group, yaitu Jaguar. Kalau misalkan di Jayco itu dia agak mirip dengan Range Rover. Nah, Lepas ini dia memang mengambil inspirasi dari Jaguar. Bisa lihat dari bagian depannya nih, Jaguar banget nih bagian depannya. Ada daytime running light di sini, kemudian grillnya besar seperti ini, grillnya bentuknya mesh seperti ini. Ada kamera 360 nyempil di bagian sini, dan lampu utamanya ada di bagian bawah. Kemudian kap mesinnya, bonetnya seperti ini desainnya, dan kita lihat apa yang ada di balik kap mesin dari Lepas L8 ini. Dan kita lihat bagian di balik kap mesinnya, wow, ada mesin bensin konvensional dipadukan dengan motor listrik, ada kabel tegangan tingginya. Yes. Jadi Lepas L8 ini merupakan SUV penggerak hybrid. Memang belum dijelaskan, belum dirinci gitu ya spesifikasinya secara detail. Belum ada spesifikasi resmi untuk pasar Indonesia karena masih tahap perkenalan, tapi ada mesin bensin dan motor listrik. Keseluruhannya dia mampu menghasilkan tenaga 215 PS serta torsi 310 Nm. Kapasitas baterainya belum tahu berapa, tapi ini jelas dia hybrid karena ada mesin bensin dan juga motor listrik di sini. Penggeraknya ya mungkin saja front wheel drive, mungkin saja juga four wheel drive. Nanti kita akan tahu ketika mobil ini sudah meluncur secara resmi di Indonesia.
Dan seperti ini desain sampingnya, dia memiliki dimensi panjang 4688 mm, yang artinya dia dikategorikan sebagai sebuah medium SUV ya, antara compact SUV atau medium SUV. Kemudian dia serba membulat bagian sampingnya, handle-nya seperti ini, handle pintunya bukan seperti model Cina seperti Jetour gitu ya. Spionnya seperti ini, ada kamera tentunya karena rata-rata mobil Cina sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Velgnya seperti ini mirip banget dengan velg Jetour sebenarnya ya. Kemudian dia dibalut peleknya berdiameter ring 19 dibalut dengan ban 235/50 ring 19, over fender warna hitam, tidak sewarna dengan bodi. Kita beralih ke bagian sampingnya, ada sedikit aksen roof rail di bagian sini, tapi tidak bisa dimuat misalkan roof box atau apa gitu ya. Dan ini dia bagian buritan dari lepas L8. Memang secara desain ini bisa dikatakan generik ya jika dibandingkan SUV asal Tiongkok lainnya, ya nggak ada identitas tersendiri gitu. Jadi memang banyak model Tiongkok yang menerapkan bahasa desain seperti ini. Bahkan kalau Anda ke Tiongkok sendiri, banyak sekali SUV atau bahkan banyak mobil yang memiliki desain yang tidak ada tahu tapi desainnya mirip-mirip. Dan terjadi juga di lepas L8 ini. Kelengkapannya apa? Nih, ada lampu LED menyambung seperti ini. Kemudian emblem lepas di bagian sini, ada rear defogger. Kemudian ada wiper belakang. Ini modelnya L8. Ya udah, kita lihat bagian bagasinya. Sudah electric tailgate, tapi bagasinya untuk sebuah SUV yang antara compact atau medium 4688 mm ini kapasitasnya cukup besar. Kita lihat bagian bawahnya, tempat penyimpanan juga, dan dia tidak ada ban serep ya. Kemudian untuk penggerak, nah penggeraknya untuk mobil ini, lepas L8 ini dipastikan dia hanya penggerak roda depan karena tidak ada as roda untuk bagian belakangnya. Dan ternyata saya salah, mobil ini bukan spesifikasi buat hybrid karena memang belum dijelaskan secara resmi ya bagaimana detail spesifikasi untuk pasar Indonesia karena masih dalam tahap perkenalan. Jadi di bagian kiri tadi sudah bahas ada tangki bensin. Nah di bagian kanan ternyata ada tempat pengisian dayanya, dan untuk yang unit diperkenalkan di Indonesia ini dia masih sistem GBT ya. Jadi secara keseluruhan mobil ini nantinya akan menggunakan teknologi plug-in hybrid. Jadi mobil ini bisa di-charge, bisa EV mode, dan dia bisa berjalan layaknya sebuah mobil hybrid. Nice. Dan jika hadir di Indonesia, kami berharap bahwa lepas L8 ini akan menjadi sebuah SUV PHEV dengan desain lebih emosional dibandingkan saudara sendiri yaitu Chery 38. Oke, sekarang kita akan bahas bagian interiornya. Dan ini dia ruang interior dari lepas L8. Jadi bisa dilihat ini ruang kakinya cukup luas ya untuk sebuah SUV dengan panjang hampir 4700 mm. Bisa dilihat nih. Kaki saya masih lapang, ini sudah saya sesuaikan dengan tinggi badan saya, yaitu tinggi badan saya 170 cm. Kemudian tingkat kerebahan dari sandaran kursi cukup rebah nih. Bisa lihat ya. Jadi dia hanya ada satu pengaturan seperti ini. Oh, dua pengaturan. Yang pertama seperti ini, yang kedua adalah yang paling rebah seperti ini. Wah, relax sekali. Ini nyaman banget duduk belakangnya. Kemudian headroom juga masih luas, pada dilengkapi dengan panoramic sunroof. Ada armrest juga untuk menambahkan tingkat kenyamanan. Ada dua cup holder di bagian sini. Dan untuk fitur di bagian belakang ada ventilasi AC di bagian sini. Tapi memang masih mengikuti pengaturan bagian depannya. Kemudian di bagian tengah channelnya cukup kecil, jadi terasa lega. Dan ada USB Type A dan juga Type C. Ada tempat penyimpanan sedikit di bagian sini. Kemudian karena ini masih format setir kiri ya, jadi seperti ini, kemungkinan jika nantinya hadir untuk versi setir kanan, ada meja lipat. Nah, meja lipatnya ini di bagian kanan saja kan. Nantinya akan hadir di bagian kiri saja, atau mungkin dua-duanya. Meja lipat seperti ini. Tuh. Jadi bisa kerja di bagian belakang, menggunakan tablet, atau meletakkan botol minum di mejanya ini. Meja mirip-mirip dengan ini ya, Ion Hype-Tech, kemudian dengan Denza. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya. Dan ini dia bagian baris pertama dari lepas L8. Jadi memang mungkin mobil ini untuk pasar Arab ya. Jadi ada tulisan Arab di bagian spionnya. Karena kebetulan untuk pasar Cina dan pasar Arab itu sama ya, semuanya setir kiri. Dan
ruang interior seperti ini terlihat simple, terlihat memang generik dibandingkan mobil Cina lainnya. Tapi yang menjadi highlight adalah bahan material dari mobil ini. Ini semua soft touch, ini soft touch. Tuh, keren ini bagian interiornya. Kemudian dipadukan dengan warna hitam dan warna hijau seperti ini, jarang ditemukan, tapi ini terkesan ya cukup keren gitu ya. Untuk instrumen cluster seperti ini, memang instrumen cluster yang ini cukup banyak ditemukan di mobil asal Tiongkok lainnya. Fontnya, kemudian formatnya itu mirip-mirip dengan yang sebelumnya saya bahas, yaitu Ion UT, kemudian Geely, seperti ini juga. Vendor sama kali ya. Dan untuk bagian head unit seperti ini, tegak berdiri seperti ini, sama lagi fontnya juga sama. Dan kita lihat ada apa aja menunya. Wah, banyak banget ternyata. Ada navigation, vehicle center, coba kita lihat. Nah, di bagian sini Anda bisa mengadjust, ada quick control, ada shortcutnya ya. Jadi karena mobil ini plug-in hybrid, Anda bisa mengadjust. Sekarang mau berkendara dengan mode HEV, EV atau EV Plus. Kemudian drive mode ada 3, ada Eco, normal, sport, smart key, rear view mirror, nah, yang connect, bluetooth segala macam bisa, sound, display system, nah, drive. Nah, drive ini, wah masih bahasa Mandarin, ada beberapa bahasa Mandarin. Tapi untuk electric parking brake, Anda bisa atur di layar sistem entertainment-nya. Kemudian ada auto hold juga, ada hill descent control juga, brake pitch control, dan brake pitch control juga bisa diatur mau late atau early. Kemudian ada round view monitor, ada Apple CarPlay, Android Auto, ada radio ya standar lah ya. Ada parking assist, wah keren, ada fitur parking assist di mobil ini. Nah, tombol fisik memang tidak terlalu banyak di mobil ini. Di bagian atas ada untuk membuka atap panoramik dan sunroofnya di bagian sini. Di bagian tengah ada untuk mengatur AC-nya. AC-nya mau suhu dan anginnya bisa diatur melalui tombol fisik, dan juga ada tombol volume, ada knop putar volume di bagian sini. Nah, di bagian sini ada wire charging, ada double cup holder, ada juga tempat penyimpanan di bagian bawah. Kemudian untuk slot pengisian daya kita lihat ada, nah ada 2 di sini. Ada USB Type A dan juga Type C di bagian sini. Nah, ini ada cantolan barang di bagian sini, maksimum 3 kilo. Ini banyak ditemukan di mobil Tiongkok. Glove box dan spion, coba kita adjust. Nah, untuk setir kiri seperti ini ya. Kemudian untuk konsol tengah, nah cukup luas, dan dia juga bisa menyejukkan barang yang ada di bagian sini karena dilengkapi dengan ventilasi AC yang dialirkan ke bagian konsol tengahnya. Dan nah, setirnya seperti ini, two spoke, dan setirnya juga sama dengan bahan joknya ya. Ada warna hitam dan juga ada warna hijau. Two spoke. Nah, di sini ada berbagai pengaturan. Di bagian kiri ada beberapa tombol. Ini untuk adaptive cruise control karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur radar ADAS nih. Nice. Di bagian kanan untuk mengatur layar sistem entertainment dan juga instrumen clusternya. Bagaimana untuk posisi berkendaranya? Oke, mobil ini dilengkapi dengan pengaturan setir secara teleskopik dan juga tilt. Nice. Kemudian joknya juga dilengkapi dengan berbagai pengaturan yang cukup fleksibel, sandaran, tinggi rendah. Overall sih ini ya sangat ergonomis ya posisi berkendaranya untuk lepas L8 ini. Dan tuas transmisi ada di bagian sini. Nanti jika dipindahkan ke setir kanan, tentunya akan sama, tuas transmisi ada di bagian sini. Bagian kiri untuk mengatur sen dan juga wipernya. Dan sebagai spesifikasi tambahan nih, saya baru baca juga, mobil ini adalah sebuah PHEV yang memiliki spesifikasi sebenarnya mirip dengan Chery Tiggo 8 CSI. Dia memiliki jarak tempuh keseluruhan ya, antara mode EV, mode hybrid itu mencapai 1.300 plus kilometer diklaim oleh pihak Lepas. Kemudian kapasitas baterai dari mobil ini mencapai 18,5 kWh. Nah, tentu mobil ini akan menarik jika dia hadir dengan harga jual yang mungkin sedikit di atas Chery Tiggo 8 CSI, tapi dengan desain yang sangat emosional ini. Oke,
Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Lepas L8. Klik like jika Anda punya video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar kami di bawah. Main-main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.